Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to the English learning with me, Mr. Gauss. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Gauss, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about narrative text. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang narrative text. Okay, my students, to start our lesson today, let's pray together by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first we are going to talk about the definition of narrative text. Nah, yang pertama kita akan coba membahas tentang definisi dari narrative text. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? Okay, narrative text is an imaginative story to entertain people. Nah, jadi teks naratif itu merupakan cerita imajinatif atau cerita hayalan ya, to entertain people, untuk menghibur orang. Nah, itulah definisi dari narrative text. Nah, oke. Nah, now we are going to talk about the types of narrative text. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang tipe-tipe atau jenis-jenis dari narrative text ini. Jadi ada beberapa jenis narrative text. The first is folktale. Nah, folktale ini cerita rakyat ya. And the second is fairy tale. Fairy tale ini cerita peri atau dongeng ya. And the second is legend, legenda ya. And the fourth is fable. Nah, fable ini merupakan cerita tentang hewan atau binatang. Nah, itulah types of narrative text, jenis-jenis dari narrative text. Nah, now we are going to talk about the purpose. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang purpose atau tujuan. Nah, kalau nanti di dalam soal misalkan kita menemukan pertanyaan-pertanyaan ini, why is the text written? Ya, terus the text is written for, what is the purpose of, terus what is the social function of, kemudian what is the writer intention. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya menanyakan purpose, yang menanyakan tentang tujuan. Nah, what is the purpose of narrative text? Nah, kemudian apa sih tujuan dari narrative text? Nah, tujuan dari narrative text ini, the first is to amuse. Ya, yang pertama adalah to amuse, untuk menghibur ya. And the second is to entertain, ya, untuk menghibur juga ini sama ya, untuk memberikan kesenangan gitu ya. Kemudian the third is to teach us to have good characters. Nah, yang ketiga ini untuk mengajari kita ya bagaimana mempunyai karakter atau sikap yang baik gitu ya. Nah, kemudian the fourth is to make us learn something from the story. Nah, yang keempat ini untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut, dari sebuah cerita yang disampaikan. Nah, itulah the purpose of narrative text, tujuan dari narrative text. Okay, now we are going to talk about generic structure of the narrative text. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang struktur umum ya, atau part of narrative text, di bagian-bagian dari narrative text. Nah, dalam sebuah narrative text kita bisa melihat di dalamnya ada bagian-bagian. Yang pertama is orientation. Yang pertama ini merupakan orientasi. Nah, biasanya ini kita temukan di paragraf pertama dan berisi tentang pengenalan tokohnya ya, characters ya, tokoh, kemudian place, tempat, dan juga time, waktu. Nah, itu ada di paragraf pertama yang merupakan bagian dari orientation atau orientasi. Nah, kemudian ada complication. Nah, pada paragraf berikutnya muncul complication atau masalah ya. Jadi masalah ditampilkan. Nah, kemudian pada bagian berikutnya ada resolution. Nah, ketika masalah sudah dimunculkan ya, kemudian muncullah resolution atau solusi dari masalah yang telah disajikan. Nah, kemudian yang terakhir ada reorientation. Nah, reorientation ini merupakan kesimpulan dari teks yang disajikan. Nah, biasanya berisi moral values atau nilai-nilai moral ya, atau lesson yang disampaikan melalui teks tersebut. Nah, itulah generic structure atau struktur umum atau bagian-bagian dari narrative text. Okay, now
we have example here. Kita punya contoh di sini ya. Ya, the title is Cinderella. Ya, judulnya Cinderella. Okay, here's the story. Ini ceritanya ya. Once upon a time lived a girl named Cinderella. Ya, suatu hari ya, atau pada suatu saat, atau apa ya, once upon a time ini bisa diterjemahkan pada suatu masa gitu ya, bisa juga disebutkan seperti itu. Lived a girl named Cinderella. Hiduplah seorang gadis bernama Cinderella. She lives with her stepmother and stepsister. Dia tinggal bersama ibu dan saudara tirinya. Nah, kemudian her stepmother and stepsisters treated her badly. Nah, ibu dan saudara perempuan tirinya memperlakukan dia secara tidak baik, secara buruk. One day a prince of kingdom invited all girls to the ball. Nah, suatu hari ya, pangeran dari sebuah kerajaan mengundang semua gadis ke pesta dansa ya. The ball di sini pesta dansa. Cinderella wanted to go there. Cinderella ingin pergi ke sana, but she did not have beautiful dress. Tetapi dia tidak mempunyai pakaian yang bagus, yang cantik. Katanya, "Oh God, I don't have dress." Ya Tuhan, aku tidak punya pakaiannya, begitu ya. Nah, fairy godmother have her. Kemudian ada ibu peri ya yang menolong dia, si Cinderella ini. She changed her dress into beautiful ones. Dia mengubah pakaiannya menjadi pakaian yang cantik. Then Cinderella came to the ball. Kemudian Cinderella datang ke pesta dansa tersebut. The prince fell in love with her. Kemudian si pangerannya jatuh cinta pada Cinderella. They got married and lived happily ever after. Kemudian mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, itulah contoh dari narrative text yang berjudul Cinderella. Nah, from this story, ya ini pada bagian yang pertama, di paragraf pertama ini, nah disebut orientation. Ya, disebutkan karakternya atau tokohnya, kemudian time-nya, waktunya ya. Nah, ini pada paragraf pertama, ini termasuk orientation. Kemudian pada paragraf kedua ini merupakan complication, muncul masalah tadi ya, diundang oleh prince, oleh pangeran, ternyata Cinderella tidak punya pakaian yang bagus. Ya, kemudian pada bagian terakhir ini merupakan resolution ya. Resolution itu tadi moral value ya yang bisa diambil ya dari teks tersebut. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada once upon a time. Ini time ya, adverb of time atau keterangan waktu ya. Nah, di sini merupakan adverb of time. Ya. Nah, kemudian di sini ada Cinderella, stepmother, stepsisters. Nah, ini merupakan specific character. Ya, tokohnya yang spesifik ya. Ada tokoh-tokohnya. Nah, kemudian di sini ada treated, ada helped ya. Nah, ini merupakan simple past tense ya. Jadi kata-kata ini dalam bentuk simple past. Nah, kemudian ada oh God, I don't have dress. Oh Tuhan, aku tidak punya pakaian. Nah, ini ucapan dari Cinderella secara langsung ya. Ada tanda petiknya. Nah, ini merupakan direct speech atau kalimat langsung ya. Ini tandanya ada apostrof atau tanda petik ini. Nah, di sini ada invited ya. Sama halnya dengan treated tadi sama helped. Ini merupakan action verbs dalam bentuk verb 2 ya. Yaitu simple past tense tadi. Okay, I think enough for the explanation of narrative text. Hopefully you can understand the explanation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.